Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Segala puji syukur kita kepadanya di pagi ini sampai hari ini dan detik ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus beribadah, khususnya ibadah kita dalam menuntut ilmu. Semoga menjadi amal, ya, menjadi bekal untuk kita semuanya. Ya, kita dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa cinta Al-Quran, ya, dan tentunya Al-Quran mencintai kita dengan memberi syafaat kita semuanya di hari kiamat nanti. Tak lupa salawat dan salam kita sudah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jemaah sekalian, terakhir kita sudah membahas tentang apa? Tentang apa, Bu? Tasrifil mudhari sudah belum? Fi'il mudhari ya. Nah, fi'il madhi sudah kan? Sudah. Diulang lagi. Baik ya, diulang lagi. Jadi fi'il madhi kata kerja lampau, ya. Di sini ada beberapa perbedaan dalam tasrif. Yang pertama, ya, kata kerja, ya, atau fiilnya itu, ya, fiil sahih, ya. Bisa dikatakan sahih itu artinya sehat, baik, ya. Jika dari keseluruhan, ya, dari keseluruhan kata kerja tersebut tidak terdapat huruf ilat atau huruf yang berpenyakit, ya. Huruf penyakit itu ada berapa? Ada 3. Apa hurufnya? Alif, waw, ya, yang sering kita sebut dengan huruf mad, ya. Nah, maka ketika kita ambil contoh jalasa, artinya duduk, ya. Apa artinya jalasa? Duduk. Berarti artinya telah duduk, gitu ya. Telah duduk. Ini sahih atau fi'il mu'tal? Sahih, karena jelas hurufnya 3, ja, jim, lam, dan sin, ya. Tidak ada huruf ilatnya, ya. Sehingga untuk mentasrifnya pun ya cenderung lebih mudah karena tidak ada perubahan dalam struktur kalimatnya. Ya, tetap ada huruf ja, jim, lam, dan sinnya. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna, ya. Jadi selalu ada huruf, ya, yang 3 ini, ya. Nah, tapi berbeda ketika hurufnya itu ada huruf ilat. Contohnya di sini qola. Perhatikan di sini ada qola. Qola ini berapa huruf? 3. Apa hurufnya? Qaf dan lam, ya. Dan huruf alifnya ini bahkan
ya memang tidak dia dibaca ya jelas karena dia menjadi huruf penyebab saja qaf ini dibaca panjang qola gitu ya. Nah, jadi tetap ya hurufnya ini hitungannya 3 sekalipun seolah-olah 2 gitu ya. Nah, atau lagi afa ya, ini sahih atau mu'tal? Mu'tal ya, istilahnya fi'il mu'tal ya, fi'il yang penyakitan gitu ya. Fi'il apa namanya? Mu'tal. Nah, kalau yang sehat itu sahih, sehat ya. Ini hurufnya apa? Ain, fa, dan alif. Tetap hurufnya 3 ya. Atau ro'a. Ro'a ini sahih atau mu'tal? Mu'tal ya. Nah, hurufnya berapa? 3. Apa hurufnya? Ro, hamzah. Nah, istilahnya hamzah ya. Jadi huruf hamzah ini bukan huruf alif. Huruf alif ini tidak bisa dibaca seperti huruf. Nah ini nih. Di belakang huruf fa ini ada alif. Ini di belakang huruf qaf alif ya. Sedangkan ini yang bisa dibaca a, i atau u itu hamzah. Nah, huruf ilatnya huruf apa? Huruf ya. Ro'a ini asalnya ro'aya. Gitu ya. Afa asalnya afawa. Kalau dengan alif mustaqim ini kebanyakan huruf waw. Qala asalnya qawala. Ya, sehingga nanti turunnya ada qaul. Qaul itu perkataan, ucapan. Karena asal katanya qala. Afa pun sama. Afa asalnya apa? Afawa. Maka sering kita katakan afwan ya. Afwan itu maaf ya. Ya, afa itu memaafkan ya. Afwan ya. Nah, jadi alifnya itu asalnya waw ya, bukan afyan tapi afwan gitu ya. Begitupun ro'yun. Nah, hasil dari kata ro'aya melihat. Madza ro'yuka ya, apa pendapatmu? Ro'yun itu pandangan ya, memandang kan, melihat. Maka ro'yun itu pandangan ya, pendapat kita. Bagaimana pandanganmu gitu ya. Madza ro'yuka, ro'yun. Nah, itu ya. Begitupun seterusnya ya. Zada pun sama, zada ini ya. Ada huruf alif tengahnya sama seperti qala, hanya bedanya ini asalnya waw, ya kan? Qawala ya. Ini asalnya alifnya ini apa? Alifnya ini huruf ya asalnya. Zada. Nah, ziyadah. Nah, sering dengar kata ziyadah? Pernah dengar ziyadah? Ya, itu dari kata zada, menambah. Ya, ziyadah berarti tambahan. Ya. Jadi ini berbeda tentunya dengan fi'il yang sahih. Fi'il yang sahih itu cenderung lebih mudah kita tasrif karena hurufnya ini tidak ada yang dibuang atau tidak ada yang ditambahkan. Ya, seperti tadi jalasa, ambil contohnya ya. Kalau di sini banyak contohnya, ada fa'ala sederhana ya, karena wazannya fa'ala. Ada jalasa kataba itu mudah ya, karena tidak ada huruf yang dibuang ya. Beda dengan zada. Coba kita tasrif zada ini tinggal dibaca saja ya. Zada, zadu, zadat, zadata. Nah kan banyak yang tadi agak-agak ke apa namanya, kecele ya. Zadat, zadata, zadatna. Nah, padahal zadat, zadata, zidna. Nah, kan urutannya saya sudah beda ya. Kalau sudah zidnya gampang, zidta, zidtuma, zidtum, zidti, zidtuma, zidkun, zidtu, zidna ya. Qala sama qala gimana? Qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultunna, qultu ya. Ya begitu seterusnya ya, sama afa. Ini bedanya, ini di tengah, ini di akhir ya.
Ada afa, ada ro'a, ada ata. Ya. Nah, ini afa itu kata kerja aktif. Nah, ya. Sedangkan ya ufiya itu kata kerja pasif. Afa memaafkan, kalau ufiya dimaafkan. Gitu ya. Nah, ini kita mengulang, kita lanjut lagi. Sekarang membahas tentang fi'il mudhari ya. Nah, fi'il mudhari adalah kata kerja yang sedang atau akan ya, akan datang. Wazannya tetap menggunakan wazan fa'ala yaf'alu ya. Nah, fa'ala yaf'alu itu fleksibel ya. Artinya fa'ala itu bisa dibaca fa'ula, fa'ala dibaca fa'ila, yaf'alu bisa dibaca yaf'ulu, bisa dibaca yaf'ilu. Apa bedanya? Kuncinya terletak di ain fi'il. Ain fi'il ya. Ain fi'il ini bisa dibaca a, bisa dibaca i, bisa dibaca yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Nah, nanti perbandingannya ya. Ini apa namanya? Ya. Kata kerja lain tidak bisa seperti yaf'alu. Contohnya yajlisu. Nah, yajlisu selamanya dibaca yajlisu, tidak bisa yajlasu, tidak bisa yajlusu, hanya ada satu yajlisu. Ya, kalau yaf'alu bisa ditak-ketik ya, makanya timbangannya menggunakan wazan fa'ala yaf'alu ya. Dua. Ini tasrifnya, tasrif fi'il mu'tal ya, atau fi'il yang ada huruf ilatnya ya. Wih. Minum budget. Minum. Coba kita tasrif yaf'alu dulu ya. Coba perhatikan ya, sebelum kita tasrif sama-sama yaf'alu. Untuk fi'il mudhari, perhatikan subjeknya itu terletak di depan. Ingat Anita, ingat? Anita apa Anita? Hamzah, nun, ya, dan a. Untuk siapa a? Saya. Nun untuk siapa nun? Kami. Ya-nya untuk? Dia. Nah, perhatikan nih, dia. Yaf'alu. Di dalam yaf'alu sudah ada kata ganti huwa. Berarti yaf'alu artinya apa? Yaf'alu artinya dia laki-laki sedang mengerjakan atau akan. Gitu ya, ingat ya. Di dalam yaf'alu sudah tertempel huwa. Antara huwa dengan yaf'alu tidak bisa dipisahkan. Sekalipun kita tidak sebutkan huwanya. Paham ya? Jadi yaf'alu sudah mempunyai arti dia laki-laki sedang atau akan mengerjakan. Jadi ada di huruf ya. Kemudian untuk dua orang bagaimana? Huma. Nah, ada huruf tambahannya. Huruf tambahannya adalah alif dan nun. Ya, berarti mereka berdua untuk laki-laki. Mereka berdua untuk laki-laki sedang mengerjakan adalah apa? Yaf'alani. Ya, apa? Yaf'alani untuk mereka berdua laki-laki. Lalu bagaimana untuk banyak mereka? Kita tambahkan waw dan nun. Bagaimana? Yaf'aluna. Nah, ya. Di dalam yaf'aluna sudah terdapat domirhum atau mereka laki-laki. Coba kita ulangi. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Ya. Sekali lagi. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Nah, sekarang perhatikan itu untuk laki-laki tadi. Nah, sekarang untuk perempuan. Bagaimana untuk perempuan itu? Ya-nya kita ganti dengan ta.
Jadi yajlisu jadi yaktubu jadi taktubu. Ya, yarji'u jadi tarji'u. Ya, yashrabu jadi tashrabu. Ya, yasumu jadi tasumu. Itu kalau untuk dia perempuan bagaimana bahasa Arabnya? Dia perempuan sedang berdiri. Apa bahasa Arabnya berdiri? Yaqumu. Berarti dia perempuan sedang berdiri apa? Taqumu. Atau bisa disebutkan hiyanya hiya taku. Sekalipun tidak disebutkan sudah pasti artinya dia. Jadi kalau semua gini Pak, Bu, kalau dalam bahasa Arab kalau kita sebutkan kata kerjanya saja boleh ya. Tapi supaya untuk lebih menguatkan bahwa yang betul-betul berdiri itu orang itu gitu ya. Boleh kita sebutkan hiyanya hiya taqumu untuk menegaskan ya. Untuk menguatkan gitu. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Jika ada suatu kalimat ya, itu kata gantinya disebutkan plus fiilnya. Gitu ya. Itu ingin memberi kesan atau ingin memberi pesan bahwa yang melakukan itu adalah orang tersebut. Gitu ya. Jadi kita tidak mesti menyebutkan hiya, cukup taf'alu saja orang faham. Bahwa yang mengerjakan atau takumu yang berdiri adalah dia perempuan. Untuk berdua gimana? Mereka berdua perempuan. Cukup tambahkan alif dan jadi taf'alani. Apa? Berarti apa artinya taf'alani? Ya, berarti mereka berdua perempuan gitu ya, sedang mengerjakan. Coba kalau apa tadi? Duduk tajlisu. Nah, sekarang mereka berdua sedang duduk. Tajlisani. Menulis taktubu perempuannya. Berarti kalau sedang menulis taktubani. Tasumu kalau berpuasa, sedang berpuasa tasumani. Takumu berdiri, kalau sedang berdiri takumani. Betul. Tashrobu minum, kalau mereka berdua sedang minum tashrobani ya. Nah itu ya, paham ya. Nah sekarang untuk mereka perempuan ini nih, hati-hati nih. Mereka untuk perempuan menggunakan ya lagi. Nah ya. Jadi ini banyak yang tertukarnya di sini. Perhatikan. Coba nih perhatikan ya. Untuk laki-laki ya. Ini semuanya huruf depannya ya. Ya. Untuk perempuan menggunakan ta. Tapi ketika untuk mereka itu kembali menggunakan ya. Coba perhatikan. Taf'alu, taf'alani. Bukan taf'alna tapi iyaf'al. Nah, ini ya, ini hati-hati nih. Kadang keenakan taf'alu, taf'alani, taf'alna. Padahal tak yang di atas ketika untuk mereka perempuan berubah menjadi ya lagi. Karena pada dasarnya untuk orang ketiga itu seluruhnya menggunakan huruf ya, kecuali dia perempuan dan mereka berdua perempuan. Nah, itu ya. Itu menggunakan tak. Jadi semua orang ketiga itu menggunakan huruf ya depannya, kecuali dia perempuan dan mereka berdua. Nah, jadi kalau untuk mereka perempuan menggunakan ya lagi apa? Yaf'alna. Duduk, gimana duduk? Yajlisna. Ya. Berpuasa tadi apa? Berpuasa itu yasumu, jadi yasumna. Berdiri yakumna gitu. Coba saya ulangi dari yang perempuan dulu ya. Menggunakan kata kerja apa namanya? Memukul. Memukul bahasa Arabnya tadribu. Dia perempuan memukul, apa bahasa Arabnya? Tadribu. Coba kita tasrif.
tadribu, tadribani, yadribna. Pakai ya lagi. Apa? Yadribna. Beda ini untuk mereka perempuan ya. Apa? Yad. Ganti lagi. Ya'lamu, mengetahui. Berarti kalau untuk dia perempuan tak. Coba. Ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna. Tarji'u, pergi. Gimana? Pergi. Pulang. Tarji'u, tarji'ani, yarji'na. Tadhabu, pergi. Tadhabu, tadhabani, yadhabna. Yadhabna artinya mereka perempuan sedang pergi atau akan pergi. Sekarang kita ulangi dari atas ya. Yaf'alu. Kita ganti kata kerjanya. Sebelum kita ganti, kita baca dulu ya. Coba yaf'alu, yaf'alani, taf'alu, taf'alani, kita ganti ya. Kita ganti dengan kata kerja membaca. Membaca bahasa Arabnya yaqra'u. Apa? Yaqra'u. Yuk kita sama-sama ya, sama nih. Yaqra'u, coba. Yaqra'u, taqra'u, taqra'ani, yaqra'na. Apa? Yaqra'na. Ya. Ya'kulu, makan. Ya. Ta'kulu, ta'kulani, ya'kulna. Nah, sekarang saya acak ya, saya random nih, acak ininya. Ibu-ibu ya, tetap menggunakan kata kerja yang kurang lebih sama tadi. Ya, menggunakan kata kerja duduk. Apa keduduk bahasa Arabnya tadi? Jalasa, nah, gitu ya. Jadi mulai sekarang kalau disebutkan atau ditanya kata kerja, sebutkan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya. Apa bahasa Arabnya duduk? Jalasa, terus? Nah, gitu. Sebutkan fi'il madhinya dan fi'il mudhari. Jalasa, Nah, kenapa harus disebutkan, Bu? Ya. Karena kalau tidak kita sebutkan keduanya, itu tidak sempurna. Orang bisa sebutkan jalasa, bisa jadi ketika fi'il mudhari salah. Bisa saja ada yang baca ya jelasu, kan gitu. Makanya harus disebut. Apa bahasa Arabnya duduk sekali lagi? Jalasa. Nah, gitu. Yajlisu. Apa bahasa Arabnya membaca? Qara'a, yaqra'u, gitu ya. Qara'a, yaqra'u. Ya, karena yang ditanya kata kerja. Apa artinya membaca, gitu ya? Kalau ditanya apa artinya membaca, qiraah, gitu. Apa bahasa Arabnya membaca, gitu kan? Nah, itu perbedaannya seperti itu. Kalau yang ditanyakan apa ya bahasa Arabnya membaca, gitu. Berarti umumnya yang ditanyakan itu kata kerja, ya. Tapi apa artinya membaca, gitu ya? Qiraah itu bacaan, beda. Ya kan? Duduk. Apa bahasa Arabnya duduk? Itu mesti yang ditanya kata kerja. Ya. Apa artinya duduk bahasa Arab? Nah, pasti yang ditanya ya duduk dalam artian kata benda, julus. Cara kita duduk, gitu ya. Julus, gitu. Nah, cara kita duduk dalam artian caranya, gitu kan? Itu julus. Ya, tapi kalau ditanya apa artinya, apa bahasa Arabnya duduk, kan gitu ya. Berarti itu yang ditanya, umumnya yang ditanya adalah kata ya. Kata kerja beda dengan kata benda tadi ya. Itu bedanya ya.
Apa bahasa Arabnya pergi? Nah, gitu. Bahasa Arabnya pergi adalah dhahaba habu. Nah, itu ya, supaya tidak salah. Ya, khususnya ketika salah dalam membaca fi'il mudhari'nya. Gitu ya. Karena untuk kata kerja yang lain itu tidak seperti fa'ala. Fa'ala itu artinya mengerjakan, Pak. Ya, fa'ala ini mengerjakan. Jadi, apa bahasa Arabnya mengerjakan? Fa'ala yaf'alu, benar. Apa bahasa Arabnya mengerjakan? Fa'ala yaf'ulu, betul. Ya. Apa bahasa Arabnya mengerjakan? Fa'ala yaf'ilu, korek. Itu semuanya benar ya. Tapi kalau kata kerja yang lain tidak. Ya. Apa bahasa Arabnya duduk tadi diulang? Jalasa. Nah, ya jalisu. Apa bahasa Arabnya pergi? Dhahaba abu. Apa bahasa Arabnya makan? Akala yakulu, gitu ya. Coba ibu-ibu, akala yakulu. Coba ditasrif akala yakulu, bagaimana tasrifnya? Yakulu berarti ya. Oh, mati padian. Ya. Ininya padian ininya ya, mati. Hah? Ada. Oh iya, mati. Tenggor juga nak. Mati. Ya, coba kita tasrif yakulu, Bu. Yakul, lihat bukunya aja ya. Yakulu, yakulani, yakuluna, takulu, takulani, yakulna. Nah, sekarang bapak-bapak habis makan pasti minum. Kenyang aja. Iya. Rokok nanti. Makan minum dulu baru ngudud kan? Apa udud bahasa Arabnya? Sijar. Sijar itu rokok, sigaret, sijar. Dengan sin. Sajaro yasjuru. Sijar. Sigaret, ya. Itu ngudud. Atau dakhona yudakhinu. Ya, dakhona yudakhinu. Ngudud. Ngisap. Ya, asap. Tadkhin, mamnu'ut tadkhin, no smoking. Ya, dilarang merokok, ya. Coba habis makan pasti minum. Berarti yashrabu. Apa bahasa Arabnya minum? Syariba Apa bahasa Arabnya minum? Syariba ya. Nah, yashrabu. Coba kita tasrif yashrabu. Yashrabu, yashrabani, yashrabuna. Tashrabu, tashrabani, yashrabna. Apa? Yashrabna. Ya. Coba ibu-ibu lagi, kalau bahasa Arabnya dia perempuan, ya, minum. Apa bahasa Arabnya dia perempuan minum? Dia perempuan sedang minum atau akan? Apa? Dia perempuan apa? Tashrobu. Ya, Pak. Kalau mereka laki-laki minum, sedang minum apa mereka laki-laki? Dia mereka, mereka. Yashrabuna. Ibu, kalau mereka perempuan sedang minum apa? Mereka perempuan. Yashrabna. Kan mereka, Bu. Apa? Yashrabna. Thailand di mana sih, Pak Dian? Buka eta bukan dibuka heulanya. Muncul ya. Kemudian dilanjut ya, lanjut selesai ini fi'il mudhari supaya pembahasannya nanti tinggal yang lain ya. Untuk kamu, berarti tadi untuk orang ketiga, perhatikan ya. Sekarang untuk orang kedua seluruh huruf depannya menggunakan huruf ta. Nah, ingat Anita.
Ya, huruf depannya menggunakan huruf ta. Ya. Berarti anta taf'alu. Berarti kamu laki-laki sedang mengerjakan. Antuma tinggal tambahkan alif dan nun di belakangnya taf'alu jadi taf'alani, kurang lebih sama dengan yang di atas. Dengan sebelumnya. Taf'alani kalau banyak taf'aluna. Nah, pakai wawunan nun. Gimana? Taf'alu, taf'alani. Bedanya bekerja dengan mengerjakan beda. Sama. Iya. Jadi kalimatnya kalimat kerja. Kalimat ya kata kerja. Nah, saya dia file. Tadi ya. Ya, jadi taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'aluna. Ya. Untuk perempuan, kamu perempuan itu huruf depannya ya ditambahkan ya dan nun. Taf'alu jadi taf'alina. Nah, ya, bagaimana? Taf'alina. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Untuk kamu perempuan sedang mengerjakan. Itu tambahkan ya dan nun. Ya, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, anti tajlisina. Nah, ini perhatikan ya. Nah, ini. Taf'alu, anta taf'alu, antuma taf'alani, antum taf'aluna. Anti ada tambahan ya dan nunnya. Taf'alina, ya. Berarti kalau laki-lakinya tajlisu, maka untuk perempuannya apa? Tajlisina. Kalau untuk laki-lakinya tadhabu, untuk perempuannya pasti tadhabina. Berarti tadhabina artinya kamu perempuan sedang atau akan pergi. Ya, coba kalau laki-laki tasumu berpuasa, kamu sedang berpuasa tasumu. Kalau untuk perempuannya tasumina. Ya dan nun ya, apa? Ya, tasumina. Ya, tulis. Intinya tambahkan ya dan nun. Ya. Misalkan di sini tasumu. Cukup tambahkan ya dan nun. Tasumu ya. Kalau ketemu ya dan nun ya jangan dibaca domahnya, berarti ganti dengan ya dengan kasroh. Ya. Kalau kalimatnya misalkan yang lain ya. Yang lain misalkan tadribu. Memukul. Ya, untuk perempuan tambahkan ya dan nun jadi
tadribina gitu ya, bukan tadribuina. Tadribina untuk perempuan ya. Tadhabu laki-laki, kalau perempuan tadhabina. Tajlisu laki-laki duduk, kalau perempuan tajlisina ya. Tashrobu yash ya, tashrobu itu kamu minum untuk laki-laki, kalau perempuannya tashrobu tashrobina. Ya, ini latihan ini ya, apa namanya, praktek ya, vokal ya. Apa? Yang lain coba, ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Kalau ta'lamu itu mengetahui laki-laki, kalau perempuan ta'lamu, perempuan ta'lamina ya. Pak, kalau laki-laki itu takumu berdiri ya, kalau untuk perempuannya apa? Taku. Nah, ini ganti huruf dengan qaf. Takumina. Ya. Nah, coba yang lain lagi, ibu-ibu nih, ibu-ibu ya, ibu-ibu, coba. Kalau ya takulu, kamu berkata. Apa takulu? Kamu sedang berkata atau sedang mengatakan atau akan mengatakan. Kalau perempuannya apa, Bu? Takulu. Takulu apa? Takulu. Kalau perempuannya? Kalau laki-laki takulu, perempuannya takulina. Pakai ya dan nun ya. Pakai ya dan nun ya. Coba latihan lagi, Bu. Saya ibu-ibu 3, bapak-bapaknya 3 nih. Ya. Ya. Kalau tadi kurang lebih sama ya. Kalau laki-lakinya itu apa? Berjanji. Ya. Berjanji itu bahasa Arabnya, kamu sedang berjanji, itu ta'idu. Apa? Ta'idu. Nah, sekarang untuk perempuannya apa? Kamu perempuan akan berjanji. Kalau laki-laki ta'idu, kalau perempuan apa? Ah, betul, ta'idina. Ta'idina ya. Nah, 2 lagi, Bu ya. Ya, 3 nih biar apa namanya, terbiasa ya. Kalau laki-laki itu apa? Takra'u. Apa, Bu? Tadi takra'u? Takra'u. Kamu laki-laki sedang membaca. Kalau perempuannya apa, Bu? Apa? Laki-laki takra'u, perempuannya hujan ya. Takra'ina. Ya. Sendal. Satu lagi, Bu. Satu lagi, Bu. Takulu. Mangan. Takulina. Alhamdulillah. Libur pasan, hujan. Aduh, terjadi. Bapak-bapak siapa ya? Pasannya siap ya? Siap. Ya. Tidur itu bahasa Arabnya nama yanamu, berarti kamu sedang tidur, tanamu ya. Apa? Berarti apa? Tanamina, betul ya. Nah, sekarang apa lagi? Ya, pergi tadhabu. Kalau perempuan tadhabina, gampang ya, tadhabina ya.
Terakhir itu ya apa? Nyapu itu bahasa Arabnya kanasa yaknisu. Ya. Apa, Bu? Bahasa Arabnya menyapu apa, Bu? Kanasa yaknisu. Makanya bahasa Arabnya sapu itu apa, Bu? Miknasatun. Miknasah. Apa bahasa Arabnya sapu? Miknasah. Kalau bahasa Arabnya menyapu, kanasa yaknisu. Makanya bahasa Arabnya apa namanya gereja itu kanisah. Karena orang itu biasa nyapu, terlihat tuh rame-rame nyapu depan dan ya di tempat ya orang-orang dulu yang menjaganya itu disebut apa namanya terbiasa menyapu. Ya, banyak orang yang menyapu di tempat peribadahan dan ya. Hanya disebut dengan ya kanisah. Ya, kanisah itu artinya gereja. Ya. Coba kanasa yaknisu gampang ya. Taknisu kamu. Kalau perempuannya taknisina. Cara teknis. Ya. Nah, ya taknisina. Nah, untuk taknisina, taknisani, untuk antuna kalian perempuan itu pun menggunakan tak. Sama dengan mereka, bedanya apa? Kalau mereka yaf'alna, kalau untuk kalian taf'alna, itu bedanya. Gitu ya. Kalau untuk mereka itu yajlisna, kalau untuk kalian tajlisna. Ya, perempuan. Jadi ya kesimpulannya gini, Bu, Pak ya. Untuk orang ketiga laki-laki dan orang kedua perempuan, ketika jumlahnya itu 2 dan 3. Ya, perhatikan ya. Khususnya untuk laki-laki dulu deh. Untuk laki-laki orang orang ketiga dan orang kedua yang jumlahnya 2 orang, ya. Orang ketiga, ya. Dan orang kedua, ya. Laki-laki, ya. Begitupun, ya. Untuk yang laki-laki ya. Nah. Ini sama-sama menggunakan huruf tambahan alif dan nun di belakangnya. Yaf'alani. Ya. Yaf'alani. Ini orang ketiga laki-laki ya. Ya. Kemudian untuk banyak menggunakan waw dan ini alif nun. Ya, laki-laki. Begitupun orang kedua. Ya, ini beda kalau untuk yang perempuan ya. Orang kedua laki-laki bagaimana? Ya, berarti ya-nya ganti dengan ta. Jadi taf alani. Nah, untuk kalian berarti taf ya. Jadi sama-sama menggunakan alif dan nun dan waw nun ya. Untuk yang jumlahnya 2 orang nih, mau itu orang ketiga ataupun orang kedua, yang jumlahnya 2 kita tambahkan alif dan nun, yang jumlahnya 3 atau lebih waw ya. Untuk apa namanya? Orang kedua juga sama. Taf'alani, taf'aluna.
Beda ya untuk nanti yang perempuan ya. Taf'alu, taf'alani. Ini sama untuk orang ketiga tapi untuk perempuan hanya bedanya nanti di kata ganti orang ya ketiga, tapi untuk mereka ya orang ketiga ya jelas ya. Tapi untuk banyak perempuan. Kalau untuk laki-laki itu semuanya menggunakan waw dan nun. Coba. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Ya, sudah tidak ada waw nunnya lagi untuk perempuan. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Ya. Ilmu dari pusing ya. Kalau untuk orang ke satu, orang pertama gampang. Kalau saat orang pertama itu Anita ya, ingat ya. A itu saya, nunnya itu af'alu saya. Kalau kami ini paling gampang orang pertama ini. Ya, ajlisu untuk kami najlisu. Ya. Ini untuk pengetahuan saja ya, nanti dipahami, silahkan lebih dalam lagi nanti sambil dibaca-baca di rumah ya. Kalau lagi nganggur ya, lagi nganggur lagi. Yang udah pensiun, pensiun ya, bukan sibuk ya. Udah pensiun malah jadi pengacara ya kan ya, rata-rata udah pensiun malah jadi ya, mayoritas malah jadi banyak pengangguran berubah acara. Nah, itulah manusia ya, selalu ada kesibukan ya. Jadi seperti itu fi'il mudhari. Ya, ini untuk ini saja ya. Nanti untuk pendalamannya lagi nanti insyaallah di juz 3 ya. Ini untuk pengetahuan ya. Ini hujan ini. Pulang, Pak. Hujan yang membawa berkah. Ya, terakhir deh ini singkat untuk fi'il amr. Fi'il amr itu perintah ya. Kalau kita merintah orang itu pasti yang diperintah itu orang keberapa, Pak? Orang kedua ya. Berarti orang kedua itu siapa? Orang yang ada di hadapan kita atau lawan bicara kita. Ya, saya nggak mungkin bisa menyuruh orang yang tidak ada. Ya, tapi kalau yang sudah ada, ya, Pak Dian makanlah, gitu ya. Pak Dian minum. Nah, masih ada ya. Hanya di sini tasrifnya sedikit, hanya ada 6. Ya, berarti objeknya hanya untuk kamu satu orang, kamu berdua dan kamu perempuan berdua untuk makanya tasrifnya hanya 6 saja. If'al, if'ala, if'alu, if'ali. Nah, ini gampang. Ya mudahnya kenapa? Karena semuanya huruf cirinya itu hanya di huruf akhir. Pak perhatikan. Amr itu huruf akhirnya harus mati, Pak, Bu ya. Ijlis. Kalau berdua tambahkan alif di belakangnya. Lisa. Nah ini nih. Kalau banyak tambahkan waw jadi perempuan pakai ya. Kalau berdua pakai alif lagi ijlisa. Kalau untuk kalian perempuan ijlisna. Pakai huruf nun. Pendek nunnya ya, ijlisna. Ya, itu kalau fi'il amr gampang. Apa? Alif ya, wawu ya. Ya kan? Alif wawu, alif itu untuk berdua, wawu itu untuk jamak, ya itu untuk perempuan. Nah, sama seperti huruf mad. Coba sekali lagi. Idhab, laki-laki. Pergilah kamu. Kalau berdua, idhaba. Kalau banyak, idhabu. Perempuan, idhabi. Berdua, idhaba. Sama. Laki-laki dan perempuan sama. Kalau kita nyuruh itu sama-sama. Pakai alif. Idhaba. Tapi kalau khusus perempuan, semuanya idhabna. Ya,
Kalau untuk khusus ya, ingat tambahannya alif waw ya. Kalau nun itu khusus untuk kalian perempuan. Sekali lagi coba apa namanya yang lain, apa? Minum. Isyrab. Apa minumlah? Coba tasrif isyrab. Isyrab, isyroba, isyrobu, isyrobi, isyroba. Allah katakan kepada Maryam, wahai Maryam, kuli washrobi wa qarri aina. Fakuli washrobi wa qarri aina. Ya, itu untuk fi'il amr. Pokoknya fi'il amr itu tinggal tambahkan alif waw ya dan na. Ya, jadi kalau misalkan disingkat awaina, apa? Awaina, alif waw ya dan na. Apa? Awaina ya. Kalau fi'il amr apa? Nah, awaina, alif waw ya dan tambahkan huruf-huruf ini di belakang huruf terakhirnya. Kalau fi'il amarnya itu apa tadi? Kul, makanlah. Coba tambahkan alif, kula. Tambahkan waw, kulu. Tambahkan ya, kuli. Tambahkan alif lagi, kula. Tambahkan na. Jadi awaina itu rumus fi'il amr. Apa rumusnya? Paling gampang awaina. Ya, sekarang tinggal pulang. Yang mana? Amr itu hamzah. Iya, itu hamzah bukan alif. Hamzah, ya. Ingat yang bisa dibaca itu huruf Tadi rumus itu rumus saja ya, rumus supaya gampang. Sebetulnya nggak bisa dibaca kan? Ya itu rumus saja. Awaina. Rumus fi'il amr apa? Awaina. Ya, pesannya? Awaina. Baik, insyaallah semoga diberikan kemudahan ya. Ayo kita tutup, nanti kita lanjut insyaallah minggu depan sambil dibawa buku juz 3-nya kalau yang sudah ada ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.